kasih kehormatan bagi kami untuk boleh melayani Tuhan di tempat ini, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, urapi kami lebih lagi, curahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami di tempat ini. Jamah setiap kami, pulihkan kami, perbaharui kami, sembuhkan kami Tuhan. Bebaskan kami, lepaskan kami dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami merindukan firman-Mu. Firman-Mu membebaskan kami, firman-Mu memerdekakan kami. Buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bukakanlah pikiran kami Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Segala kuasa roh jahat yang coba mengganggu kami di tempat ini, yang coba menghalangi kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, kuasa-kuasa kutuk-kutuk keturunan, segala kutuk-kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kebodohan, kebebalan, semuanya itu kami sepakat, kami tolak, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kau pergi, kau jauh-jauh. Darah Yesus menghancurkan segala kuasa dosa dan kutuk yang coba mengganggu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk bungkus kami sekali lagi dengan kuasa darah keluarga, semua keluarga kami dimanapun berada, tetap dalam bungkusan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Saudara bersuka cita, amin. Amin. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bahwa hidup kita ada karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Kita baru-baru merayakan Paskah, benar enggak? Ya, kematian dan kebangkitan Tuhan. Tahu enggak saudara, bahwa Tuhan turun ke muka bumi ini, ya kan, untuk memperdamaikan dirinya dengan kita. Ada amin? Iya. Untuk memperdamaikan dirinya dengan kita. Itulah sebabnya dia turun, supaya kita memperoleh perdamaian dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita ini sudah berdosa. Ya, kita orang berdosa. Ya. Mungkin dosanya beda-beda, tapi kita semua orang berdosa. Karena upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya hanya darah Tuhan Yesus yang bisa memperdamaikan manusia dengan Allah. Itulah sebabnya Allah harus turun menjadi manusia untuk menanggung segala dosa kita. Amin. Sehingga kita bisa berdamai dengan Tuhan. Amin saudaraku. Sehingga kita bisa berdamai loh dengan Tuhan. Artinya apa? Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa ada dalam pelukannya Tuhan. Karena kita sudah tidak berdosa lagi. Dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya kita harus tetap hidup dalam kekudusan. Tetap hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau Tuhan sudah mendamaikan dirinya dengan kita, saudaraku sekalian, ya, dengan darahnya sendiri, kita pun harus hidup damai seorang dengan yang lain. Nah, inilah kadang-kadang yang menjadi masalah. Kadang-kadang orang Kristen ini dia sudah berdamai dengan Tuhan, tetapi dia masih mempersalahkan dirinya tentang kehidupannya. Dia kadang-kadang, manusia ini kadang-kadang juga dia nggak mau berdamai dengan dirinya sendiri, menyesal yang nggak habis-habisnya, menoleh ke belakang terus. Seandainya aku dulu begini, seandainya aku dulu begini, seandainya, padahal udah minta ampun sama Tuhan, tetapi suka melihat ke belakang terus, akhirnya nggak maju-maju. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan orang lain. Itu makanya saudaraku sekalian, kita harus hidup dalam damai. Amin. Kita harus hidup dalam damai. Supaya apa? Supaya tidak ada yang menghalangi karya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya Tuhan bebas bekerja dalam hidup kita. Kalau kita punya damai. Amin saudaraku. Tetapi kalau kita menolak damai, yang ada hanya kepahitan, kebencian,
kegeraman. Kalau itu ada di dalam hidup kita, kita tidak akan bisa bertumbuh dalam Tuhan. Kita tidak akan bisa melayani Tuhan. Kita tidak akan bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saudaraku sekalian. Nah, itu sebabnya kita harus hidup dalam damai. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Namanya akan disebut orang Bapa yang kekal, Raja Damai, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, itu saudaraku sekalian, kalau Raja Damai tinggal dalam hidup kita, sudah seharusnya kita juga berdamai dengan orang lain, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan orang lain. Amin. Ibrani 12 ayat 14 kita baca sama-sama ya. Haleluya. Ibrani 12 ayat 14. Biarlah firman Tuhan ini menyegarkan kita, amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Kita baca bersama-sama, sudah dapat katakan amin? Ibrani 12 ayat 14. Sudah dapat katakan amin? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, firman Tuhan ini bilang berusahalah, kejarlah, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya ada tindakan aktif dari kita. Harus ada usaha, harus ada terus-menerus pergerakan, berusaha, aktif, tidak diam. Terus bergerak, berusaha untuk hidup damai, terus mengejar, terus berusaha untuk hidup kudus. Amin, saudaraku. Amin. Jadi enggak membiarkan dirinya benyem atau diam saja atau berangai, terai. Benar nggak, saudaraku? Tapi firman Tuhan bilang berusahalah hidup damai dengan semua orang. Saudaraku, hidup damai ini begitu penting. Kalau hati kita nggak damai dengan orang lain, saudaraku sekalian, ya, apakah dengan ibu kita, apakah dengan bapak kita, apakah dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, saudara, kita nggak bisa menghampiri tahta Tuhan. Kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa tinggal dalam hadirat Tuhan kalau tidak ada damai di hati kita dengan yang lain. Betul, saudaraku sekalian. Kenapa? Karena Tuhan itu Raja Damai. Tuhan bilang berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kita harus mengusahakannya supaya kita bisa berdamai dengan semua orang. Harus berusaha. Itu sebabnya kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan selalu ingatkan kita. Tuhan pasti ingatkan kita. Ada seseorang yang tidak suka sama kamu. Kamu harus mengampuni. Amin, saudara. Tuhan pasti ingatkan anak-anaknya karena Dia Raja Damai. Kalau kita nggak respon atau kita menolak suara Tuhan di hati kita ketika kita berdoa, Tuhan itu gini loh, saudara sekalian ya. Tuhan itu nggak mau dibantah, karena firman-Nya harus ditaati. Kalau Tuhan mengingatkan kita, kita harus taat, benar? Amin, saudaraku. Kalau kita nggak taat, Tuhan nggak bisa bekerja loh. Tuhan nggak bisa bekerja. Itu makanya kita harus taat. Tuhan bilang berusahalah hidup damai dengan semua orang. Harus berdamai. Amin, saudaraku. Betapa pentingnya damai. Apa yang membuat kita tidak damai? Apa yang membuat seseorang itu tidak damai?
Ada yang tahu? Kemarahan. Ya, marah akhirnya sakit hati, akhirnya dendam, akhirnya benci, akhirnya membunuh, akhirnya melukai semua orang. Itulah karena tidak ada damai. Itulah karena hatinya marah, dendam, benci, pasingi, buan, ulo itaku. Bujur dia, basingi, ya saudaraku. Firman Tuhan sudah jelas-jelas mengatakan jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Coba lihat Mazmur 37 itu. Mazmur 37. Coba kita buka sebentar ya. Mazmur 37 agak cepat ya. Ya, Mazmur 37 ayat ya. Ayat 8 dan 9. Ada yang bisa tolong bacakan? Mazmur 37 ayat 8 dan 9. Baca dengan suara yang keras, hati yang terbuka. Mazmur 37 ayat 8 dan 9. Silakan, siapa yang duluan dapat silakan membacanya. Mazmur 37 ayat 8 dan 9. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Yang percaya katakan amin. Itu makanya firman Tuhan bilang jangan marah, berhenti marah, tinggalkan panas hati itu, jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang suka tinggal dalam hadirat Tuhan, akan mewarisi negeri, akan menerima upah yang besar. Kenapa? Karena dia mau hidup berdamai dengan Tuhan, dengan sesamanya. Amin, saudaraku? Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Nih, mengenai Kain dan Habil dulu, saudaraku sekalian. Coba, Tuhan udah ingatkan Kain itu, ya. Kalau saya nggak salah di Kejadian 4 itu, saudaraku sekalian. Waktu Kain, waktu Habil persembahannya disenangi Tuhan, benar nggak? Persembahan Kain tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Kain ini marah. Kata firman Tuhan, Alkitab menulis dia panas hati, mukanya muram. Itu makanya kalau orang marah itu kelihatan dari wajahnya loh. Ya, aduh benar saudaraku sekalian. Mata merah, mata melotot, ya, bibir agak naik sedikit gini, ya. Ya, itu kehidupan kita yang dulu lah, ya. Mau ngomong juga bergetar-getar kalau udah emosi. Kamu belum kenal saya ya. Ya kan? Saking marahnya ngomong pun jadi nggak jelas. Belum kenal saya kamu ya. Nah gitu. Jadi akhirnya dia lupa diri. Kan orang marah begitu ya. Suka lupa diri. Nah, saudara sekalian, ya. Kain sudah diingatkan Tuhan. Kenapa kau panas hati? Kenapa mukamu muram? Hati-hati kamu. Dosa sudah mengintip di muka pintu. Kamu harus berkuasa atas dia. Tetapi Kain tidak mengindahkan apa yang Tuhan katakan. Perhatikan. Karena dia membiarkan marah terus berkembang di hatinya, akhirnya apa yang terjadi? Dosa makin bertambah. Apa yang dilakukannya? Dia membunuh adiknya, membunuh Habil. Itu makanya berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jangan marah, tinggalkan panas hati itu. Kalau kita marah, kita panas hati, kita tidak bisa hidup dalam damai. Kalau kita tidak bisa hidup dalam damai, bagaimana mungkin kita bisa hidup dalam hadirat Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan, nggak bisa. Tuhan pasti akan selalu menuntut, mengingatkan. Bereskan itu, bereskan. Amin, saudaraku. Matius 5, coba kita lihat. Matius 5, ya.
Matius 5. Ya, dengan cepat ya. Oh, haleluya. Elak basingi, amin. Elak basingi, amin. Kita harus damai dengan semua orang. Apa bahasa Dayaknya? Ya. Sudah dapat Matius 5? Ayat 21 sampai dengan 25. Ya. Siapa yang mau bacakan silakan. Matius 5 ayat 21 sampai dengan 25. Kamu telah mendengar dan difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya. 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wow, ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk persembahkan persembahan itu. 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawan itu jangan menyerahkan kau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan kau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Amin. Nah, saudaraku sekalian, firman Tuhan ini tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit nih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasal 5 sampai pasal 7 itu khotbah Tuhan Yesus di bukit, itu khotbah pengajaran. Ya, saudaraku sekalian. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita, memberitahukan kepada kita supaya kita jangan marah terhadap saudara kita. Amin, saudaraku? Amin. Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, jangan membunuh. Hukum Taurat itu. Benar gak, saudaraku? Tetapi firman Tuhan bilang lebih lagi, jangan kamu marah. Kenapa? Karena marah ini, saudaraku sekalian, bisa membunuh. Akibatnya, betul saudaraku sekalian, makanya hati-hati kita kalau marah sama anak kita. Kita bisa membunuh masa depannya loh. Betul saudaraku sekalian, jangan sembarangan mulut kita. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, ini artinya menghina, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kalau terjemahannya jahil itu, saudaraku sekalian, bodoh. Bilang saudaranya bodoh, badungil. Apa namanya itu? Bodoh. Bahasa Dayak. Hah? Mame. Mame. Tuh, bukan mamime ya. Mame. Hati-hati loh kita bilang sama anak kita bodoh. Tahu nggak bodoh itu bahasa zaman sekarang? Kurang A. Ya bukan saya yang bilang, saudara yang bilang. Kurang ajar. Kalau namanya kurang ajar berarti Coba saudara, kita jangan ikut-ikutan. Mulai hari ini kita jangan ikut-ikutan orang lain. Dasar kurang ajar. Nggak boleh. Mulai hari ini, amin. Bilang ke saudaranya, dasar kurang ajar siapa tuh. Maka saudara seiman kita pula lagi. Jangankan saudara, semua orang kita tidak boleh bilang gitu. Kenapa? Firman Tuhan bilang apa? Ya. Dan siapa yang berkata jahil atau bodoh atau kurang ajar, jahil, bodoh atau tolol, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu makanya kita nggak boleh marah. Mulut kita ini bisa membunuh masalahnya. Tuh. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Perhatikan. Engkau mengingat ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau.
Bukan hanya engkau mengingat sesuatu di hatimu tentang saudaramu. Dia menyakiti aku. Tetapi ketika kau teringat bahwa aku sudah menyinggung dia, aku sudah salah sama dia. Firman Tuhan bilang, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Artinya begini saudara sekalian, kalau kita teringat di dalam doa kita, ya, aku sudah menyinggung dia, aku menyakiti hati dia, walaupun mungkin aku gak sengaja. Saudara, kalau terjemahan lainnya bilang begini, pergi kamu ke sana, mintalah maaf. Mintalah maaf. Saudara, artinya apa? Tuhan mendidik kita supaya kita rendah hati, supaya kita tidak menjadi orang yang congkak, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Ya, amin saudara. Mungkin saudara kita bisa bilang begini, bukan salah saya ngomong seperti itu sama dia karena salah dia juga. Tidak, tapi Tuhan bilang, minta maaf kamu. Tinggalkan dulu persembahanmu itu di depan mezbah. Amin saudaraku. Mintalah maaf, mintalah maaf. Minta maaf. Amin. Apalagi kalau kita punya hutang kita belum bayar. Minta maaf. Kasih tahu. Amin saudaraku. Jangan bengeng-bengeng. Amin. Aduh, aku punya hutang, Tuhan tolong aku. Kasih tahu juga orangnya. Aduh, maaflah, aku belum bisa bayar hutangku. Kenapa? Itu harus diperkatakan, harus dibilangin. Kenapa? Supaya kita berdamai. Bagaimana kita diam-diamin haknya orang lain? Amin saudaraku. Berdamailah dengan semua orang. Firman Tuhan bilang. Kenapa? Karena kita ini anak raja damai loh. Tinggalkan dulu persembahanmu di depan mezbah. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Itu makanya saudaraku, hidup kita ini persembahan loh di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Hidup kita, pelayanan kita, keluarga kita itu persembahan. Jadi jangan sampai persembahan itu tidak di atas mezbah, nggak kena api dia, nggak terbakar oleh dia, tidak akan menjadi korban persembahan itu, tidak akan menjadi korban yang harum, dia akan tergeletak di situ, tidak sampai kepada mezbah, tidak sampai di atas mezbah. Itu makanya saudaraku sekalian, kita harus berdamai dengan semua orang. Mungkin orang yang menyakiti kita di masa lalu. Amin saudara. Berdamai, mintalah maaf. Tinggalkan dulu persembahanmu. Ya. Tinggalkan. Letak dulu pelayananmu. Letak dulu. Pergi minta maaf dulu. Letakkan dulu. Amin saudaraku. Letakkan dulu sampai engkau minta maaf. Amin saudaraku. Amin. Tapi Pak Pendeta maha mensutuh aku teh. Di mana harga diriku di Pak Pendeta? Namun aku minta maaf akan dialah begitu. Kalau aku minta maaf sama dia, aduh di mana harga diri saya Pak? Mikirin harga diri, mendingan mikirin harga bawang sama harga beras. Minta maaf supaya Tuhan bisa bekerja. Kalau hati kita nggak damai, nih saudaraku sekalian, saya bersaksi tadi pagi juga saya bersaksi. Ya, saya ini ya
Kadang-kadang keceplosan juga bicara namanya juga manusia kadang-kadang terus harus belajar ya. Tapi saya mau terus belajar, minta sama Tuhan memberikan hati yang bijaksana supaya mulutku ini pun ngomongnya bijaksana, benar nggak? Memaksa orang supaya seperti kita memandang pelayanan itu adalah segala-galanya. Ya nggak bisa juga saudara sekalian, amin. Bagaimana situasi orangnya kita juga pun harus mengerti. Bagaimana perasaannya pun kita harus mengerti. Benar nggak saudaraku? Kita yang harus mengerti orang lain. Jangan orang lain suruh kita mengerti. Kita yang harus mengerti orang lain. Jangan orang lain itu suruh supaya dia mengerti sama kita. Bukan begitu. Ya, tidak akan bisa nyambung nanti. Kita yang harus bisa menerima orang. Saya paksa. Ya terserah kamu. Begini begitu. Akhirnya tersinggunglah. Ya wajarlah mereka mungkin tersinggung. Saya pikir begitu ya. Akhirnya saya mendengar kabar abang itu bikin saya kecewa. Saya tersinggung sama abang, sama Bang Denny itu. Ya, saya dipanggilnya Bang Denny. Nama saya Daniel memang, tapi dipanggilnya Denny. Ya. Bukan Denny manusia ikan, bukan ya. Denny manusianya Tuhan. Amin. Ya, tersinggung. Saya telepon, ya. Saya telepon. Pertama-tama istrinya, saya telepon. Saya minta maaf. Saya ingat lagi suaminya. Aduh, saya juga. Waktu saya berdoa, saya nggak bisa lupa. Tuhan ingatkan terus dari saya. Saya kan udah minta maaf juga. Walaupun pendeta ini kadang-kadang pendeta ini harus banyak dibentuk juga saudara sekalian. Ya, siap-siap yang mau jadi pendeta. Amin. Pembentukannya lebih lagi tuh. Ya. Aduh, bagaimana ini? Tetapi saya merespon sama Tuhan. Ya. Tuhan, aku mau. Kita mau. Persiapkan situasinya Tuhan, tolong saya. Saya harus minta maaf. Saya harus datang ke dia. Saudara, nggak damai loh. Kalau kita belum melaksanakan, kalau kita belum taat sama apa yang Tuhan katakan, itu kita nggak akan damai. Saudara mau bahasa roh seperti apa? Saudara mau melayani seperti apa di depan orang? Hati kita pasti akan menuntut kita. Akhirnya ada situasi yang tepat. Ketika saya sudah berdoa, Tuhan berikan situasi yang baik. Saya panggil dia, saya rangkul dia, saya minta maaf. Suara saya bergetar. Ya, saya minta maaf. Apapun alasannya, apapun yang mau kamu katakan, apapun alasannya, saya minta maaf. Saya mengaku salah. Tuh, udah ngomong gitu. Jadi bagaimana? Kamu maafkan nggak saya? Ya namanya orang yang harus terima jawaban langsung aja ya. Karena saya sudah melakukan bagian saya kan. Ya dimaafkan lah Bang katanya. Waduh, saya senang sekali saudara sekalian. Ketika dia bilang betul saya bilang ini mau saya cium dia. Ini laki-laki bukan perempuan, ya. Mau saya cium dia, kuat-kuat pipinya. Tetapi nggak jadi, memang nggak jadi, ya. Karena nanti orang bilang apa-apaan ini Bang Denny, apa-apa nih Pak Pendeta ini, udah ada aneh-anehnya, ya. Kenapa? Karena saking bahagianya. Ketika kita taat, ketika kita mengalahkan yang namanya tanda kutip harga diri. Tuh, ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin, saudara. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera. Sampai kita taat. Amin.
Saya senang sekali ketika dia bilang dimaafkan itu. Aduh, senang saya. Tinggalkan dulu persembahanmu. Amin, saudaraku. Amin. Berdamai dengan semua orang, karena itu perintah Tuhan. Jangan sampai kita nggak mau berdamai, nanti diserahkan kepada algojo. Kalau orang nggak mau berdamai, dia akan mengalami siksaan. Minta maaf, mengampuni, itu jalan kedamaian. Minta maaf dan mengampuni, karena itu sudah Tuhan Yesus ajarkan. Karena dia rela turun menjadi manusia untuk memperdamaikan kita dengan dia. Amin, saudaraku. Berusaha hidup damai dengan semua orang, supaya kita bisa dan kuat melayani Tuhan. Amin. Amin. Supaya kita bisa dan kuat terus melayani Tuhan. Berdamailah dengan semua orang. Kenapa? Kenapa Tuhan bilang kita berusaha hidup damai dengan semua orang? Karena tingkah laku manusia, saudara sekalian, beda-beda. Ada yang ceplas-ceplos, ada yang pendiam, ada yang kurang respon, ada yang terlalu kelajuan respon. Benar nggak? Jadi kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Kalau kita sudah terlatih di situ, kita nggak gampang tersinggung lagi, kita nggak gampang kepahitan lagi, kita langsung gampang mengampuni. Amin, saudaraku. Ya, berusaha hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Apa itu hidup kudus? Apakah itu hidup kudus? Hidup kudus itu hidup yang dipisahkan dari dunia ini, dengan sistem dunia ini, dari sistem dunia ini, dari kerajaan dunia ini dipisahkan. Itu makanya kita harus terus hidup kudus. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada firman Tuhan. Coba kita lihat 1 Petrus 1. Ya. 1 Petrus 1 ayat 14 dan 15 saja. Ya. Sebenarnya sampai ke bawah. Tapi ayat 14 dan 15 yang sudah dapat katakan amin. Silakan yang sudah duluan dapat baca ayat 14 dan 15. Silakan. 1 Petrus 1 ayat 14 dan 15. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang percaya katakan amin. Jadi hidup itu harus taat kepada perintah Tuhan, pada firman Tuhan. Itulah hidup yang kudus yang sebenarnya. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Amin, saudaraku. Itu karena itu sebab Tuhan ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana kita hidup kudus? Dalam seluruh hidup kita, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Taatlah pada firman-Nya. Taatlah pada perintahnya. Amin, saudaraku. Taat pada perintahnya. Itu hidup kudus. Kalau orang nggak mau hidup taat pada perintah Tuhan, dia bukan orang yang hidup dalam kekudusan. Amin, saudaraku. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya kita terus aktif. Artinya kita terus bergerak. Terus bergerak. Terus bergerak. Untuk hidup kudus. Untuk hidup dalam berdamai. Amin, saudaraku. Jangan mau
hati kita dikuasai dengan kemarahan. Jangan mau hati kita apalagi sampai terluka. Janganlah, jangan. Jangan saudara. Jangan. Jangan mau hati kita sampai luka karena omongan orang lain, apalagi orang lain yang ngomongnya tak sengaja, apalagi orang lain ngomongnya ceplas-ceplos. Kita harus membentengi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Selalulah mengampuni. Tahu nggak artinya mengampuni? Menerima orang itu apa adanya dia. Bukan kita menerima dosanya atau kesalahan, bukan, tetapi menerima pribadinya. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan Tuhan.